UPM umumkan wilayah perang dan surati Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Jeffrey Bomanak tuding Indonesia lakukan kejahatan perang. Organisasi Papua Merdeka atau UPM terus berusaha mencari simpati pemimpin dunia. Kabar terbaru, UPM surati Presiden Amerika Serikat Joe Biden setelah umumkan wilayah perang dan menuduh Indonesia melakukan kejahatan perang. Wilayah perang yang diumumkan UPM tentu saja masih di Papua, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia membentuk Satuan Tugas Damai Kartens yang terdiri dari tim gabungan TNI Polri untuk menumpas kelompok kriminal bersenjata KKB Papua ataupun kelompok separatis teroris KST Papua. Juru bicara organisasi Papua Merdeka UPM Sebisambom mengumumkan wilayah perang di beberapa daerah Papua, khususnya di wilayah Papua Pegunungan beberapa waktu lalu. Bahkan menurut Sebisambom, UPM akan menangkap dan menghabisi siapapun yang memasuki wilayah perang tersebut. Akan tetapi, pada 21 Mei tersebar di media sosial surat dari pimpinan UPM Jeffrey Bomanak kepada Presiden Amerika Serikat. Surat dari Jeffrey Bomanak tersebut diposting oleh akun Twitter Papua Web. Dalam surat itu, pimpinan UPM meminta Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberikan perhatian atas apa yang terjadi di Papua. Organisasi Papua Merdeka, Gerakan Papua Merdeka, pemimpin Jeffrey Bomanak menyerukan peran provokatif dari Presiden Joe Biden dalam mengakhiri pendudukan militer Indonesia yang melanggar hukum dan aneksasi Papua Barat dan kegagalan kebijakan luar negeri Amerika berikut dalam melindungi 6 dekade kejahatan terhadap kemanusiaan, tulis postingan tersebut. Dalam surat itu, Jeffrey menuduh bahwa telah terjadi invasi dan pendudukan militer Indonesia. Jeffrey juga menyinggung perjanjian New York yang ditulis dan disponsori oleh pemerintah Amerika Serikat pada tanggal 15 Agustus. Menurutnya, perjanjian New York tidak menyertakan atau referensi dari satu orang Papua Barat pun dan membuka jalan bagi rumah gagal ini. Orang-orangku menyebut perjanjian ini pintu gerbang neraka, tulis Jeffrey. Jeffrey juga mengatakan bahwa selama 6 dekade pengkhianatan dan pengabdian yang tidak berperasaan, orang-orang saya diperbudak, dipenjara, diserang, disiksa, diperkosa, dibunuh, dibantai, diracuni, dimiskinkan, kelaparan, dan dipindahkan secara paksa. Selain itu juga disebutkan bahwa desa dibom. Bahkan sekarang saat saya menyampaikan keprihatinan saya kepada Anda dan korban saat ini, anak-anak keluarga, setiap hari, setiap minggu, tulis surat tersebut. Jeffrey juga menuduh bahwa Indonesia sebagai negara kolonial dan melakukan penyerbuan yang tidak sah pada Papua. Selain itu, Jeffrey juga mengatakan bahwa dirinya menyertakan beberapa bukti tindakan yang dilakukan terhadap masyarakat Papua yang menurutnya adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Di sisi lain, kelompok kriminal bersenjata di Papua terus berulah dan kian brutal. Seorang prajurit TNI gugur setelah dibacok dan ditembak anggota KKB Papua di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Jumat 19 Mei. KKB pimpinan Numbuk Telengjen, Jumat 19 Mei menembak prajurit TNI hingga gugur di Kampung Waku, distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Prajurit TNI yang gugur setelah ditembak anggota KKB Papua di area PT Matra Tunggal Teknik PT NTT di Kampung Kago, distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat 19 Mei. Raka Jamaluddin dievakuasi menuju RSUD Ilaga dan selanjutnya akan dievakuasi ke Timika, Kabupaten Mimika. Panglima TNI kerahkan bantuan tempur maksimal cari pasukan yang hilang usai kontak senjata.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengerahkan bantuan dan kekuatan tempur secara maksimal usai kontak senjata antara tim operasi SAR pilot Susi Air dengan kelompok separatis terorisme KST atau kelompok kriminal bersenjata KKB di wilayah Mugimam, Kabupaten Enduga pada Sabtu 15 April 2023. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Wijojono mengatakan Panglima TNI juga memerintahkan agar pencarian prajurit hilang terus dilakukan. Panglima TNI secara terus-menerus memerintahkan untuk melakukan pencarian dan bantuan tempur dengan kekuatan maksimal. Itu saja yang hanya saya sampaikan, kata Julius di Mabes TNI Cilacap, Jakarta Timur, Minggu 16 April 2023. Diketahui KST menyerang Yonif Rider 321 dari Spirit Galuh Taruna Yonif R321 dari Spirit GT yang bertugas melakukan operasi SAR pilot Susi Air dan menewaskan satu orang prajurit atas nama Pratu Miftahul Arifin. Pratu Miftahul Arifin tewas usai ditembak dan jatuh ke jurang sedalam 15 meter. Julius menjelaskan hingga saat ini jenazah Pratu Miftahul belum dapat dievakuasi sementara masih berada di lokasi Kabupaten Enduga, kata Julius. Kemudian prajurit lain masih belum ditemukan dan belum dapat dihubungi. Namun Julius menjelaskan bahwa belum ada informasi mengenai jumlah prajurit yang selamat usai peristiwa tersebut.